invasif dan komprehensif dalam satu klaster yang merupakan masa depan layanan kesehatan. Pusat Kesehatan Gigi dan Mulut yang lengkap dan mutakhir menyediakan layanan gigi pencegahan, umum, dan spesialistik. Pelayanan IGD dilakukan oleh tenaga dokter dan nurse profesional yang tersertifikasi. Kami memiliki 4 laboratorium komprehensif di dalam satu rumah sakit. Pengelolaan pasien melibatkan peran serta keluarga melalui konseling. Mewujudkan pendidikan interprofesional bagi calon dokter, dokter gigi, nurse, apoteker, kesehatan masyarakat, maupun tenaga kesehatan lainnya, serta mengembangkan kolaborasi interprofesional dalam pelayanan, riset bidang kesehatan, serta pengabdian masyarakat. Community Health Center melayani upaya promotif dan preventif bagi individu, keluarga, dan komunitas. Kesinambungan pelayanan mulai dari perawatan sampai pasien pulang ke rumah dilakukan oleh tim home care multiprofesi. RSUI berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang efisien, berkesinambungan, berbasis bukti, serta mengikuti perkembangan zaman sesuai moto kami, we provide outstanding care. At Danone Nutricia Early Life Nutrition, we believe that the right nutrition during the first 1,000 days will positively affect short and long-term health outcomes. At Nutricia Research, we are making connections. Connections to pioneering nutritional concepts and scientific innovations with our multidisciplinary teams of over 400 scientists and experts of more than 35 nationalities. They work in life and nutrition science, as well as product development, packaging and technology, applying strict international quality standards. We are making connections across the globe, from our state-of-the-art research centre in the Netherlands to our satellite centre in Singapore, which anchor our global network of research facilities. To our partners from research institutes, universities and academic hospitals, ensuring that we stay at the cutting edge of science and technology in early life nutrition. It is these connections that keep us thriving, and after decades of research, we're still continuously pushing the boundaries of what can be achieved through nutrition in early life. As in the end, to ensure a healthy start in life, we use our connections and insights to develop healthy nutritional products with a pleasant consumer experience to meet the nutritional needs at each stage in the first 1,000 days. At Nutricia Research Early Life Nutrition, we bring science and innovation to early life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu seluruh peserta talk show Awam Bicara Sehat. Pada pagi hari ini kita telah kedatangan narasumber dan juga moderator yang akan membahas talk show Awam ketiga, Special HURT RSUI kedua, yaitu dengan tema keperawatan dan nutrisi seimbang selama pandemi COVID-19 untuk pasien kanker. Bersama kami, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Latifah dari Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit Universitas Indonesia.
hari ini akan menjadi host dalam kegiatan talk show hari ini. Bersama kami telah hadir narasumber dan juga moderator yang luar biasa, yaitu telah ada Dr. Debbie Dahlia SKP MHSM yang merupakan manajer keperawatan RSUI. Selamat pagi Bu Debbie. Pagi Mbak Latifah, pagi Dan menjelang siang. Iya, pagi menjelang siang ya Bu. Dan Ya. juga narasumber kedua yaitu ada Dr. Wahyu Ika Wardani, Endiomed and Gizi SPGK, yang merupakan dokter spesialis gizi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Latifah, selamat pagi sahabat RSUI sekalian. Semoga dalam keadaan baik semuanya. Amin. Dan juga moderator kita yang juga telah bergabung bersama dalam talkshow pagi ini yaitu Dr. Novita Dwi Istanti, SKM Mars, yang merupakan Ketua KMKK RSUI. Pagi Bu Ista. Pagi Mbak Latifah. Ya. Pagi Bu Debbie, pagi Bu Ika. Pagi Mbak Ista, Bu Ista. Ya. Pagi Dokter Ika. Pagi Bu Debbie. Ya, jadi moderator dan narasumber pada hari ini telah bergabung bersama kami. Izinkan untuk kita sebelum memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita membuka kegiatan dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mari kita mulai. Berdoa sejenak dicukupkan. Baiklah Bapak Ibu, saya juga ingin mengumumkan bahwa pada talk show hari ini kita spesial kedatangan perwakilan dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia, yaitu Ibu Nita Susana, dan juga perwakilan dari Cancer Information and Support Center, yaitu Ibu Untung Endang, yang juga telah bergabung dalam sesi webinar pada pagi hari ini, serta acara ini dapat terlaksana dengan baik atas bantuan sponsor dari PT Sari Husada dan juga JICA, serta media partner kami yaitu Iluni UI. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan mekanisme dan tata tertib bicara sehat spesial HUT RSUI yang kedua. Peserta yang telah mendaftar telah tergabung dalam WhatsApp Group. Peserta yang menuliskan daftar pertanyaan di grup WhatsApp H-1 acara melalui admin di dalam WhatsApp Group. Moderator akan membacakan pertanyaan dan narasumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Jika ada waktu tersisa, moderator akan membuka sesi pertanyaan tambahan di Q&A. Jadi nanti Bapak Ibu peserta selama narasumber menjelaskan, boleh nanti pertanyaannya dituliskan di kolom Q&A. Nanti untuk tiga penanya terbaik versi moderator akan mendapatkan souvenir hadiah dari RSUI. Jadi untuk peserta nih nanti menyaksikannya harus semangat dan tulis Q&A-nya di kolom Zoom-nya. Kalau misalkan yang menyaksikan via YouTube bisa juga di chat YouTube-nya nanti admin akan menyampaikan ke moderator. Selanjutnya, peserta yang mengalami gangguan di aplikasi Zoom juga bisa menonton melalui YouTube melalui channel RSUI, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube RSUI ya. Pada saat acara berlangsung, admin akan mengirimkan list daftar hadir, dan peserta wajib mengisi daftar hadir sebagai prasyarat pemberian e-sertifikat. E-sertifikat akan dibagikan H+2 hari kerja acara dan akan dibagikan melalui WhatsApp Group. Selanjutnya, saya akan membacakan induksi K3 RSUI. Sesuai dengan peraturan K3 Rumah Sakit Universitas Indonesia, kami akan menyampaikan induksi keselamatan yang perlu diperhatikan sebelum dan selama kegiatan dilakukan. Acara hari ini menggunakan aplikasi Zoom dan live streaming melalui kanal YouTube RSUI. Kegiatan ini dapat dilakukan di rumah atau di ruang kerja masing-masing. Para peserta dihimbau untuk memperhatikan jarak pandang terhadap monitor PC, laptop, ataupun mobile device yang digunakan. Para peserta dihimbau memperhatikan kenyamanan ergonomi posisi duduk selama kegiatan berlangsung. Perhatikan bahaya listrik pada kabel charger, stop kontak atau saklar di sekitar Anda. Jika menggunakan headset atau earphone, diharapkan tidak lebih dari 60 menit dengan batas 60% dari volume maksimal. Jika terjadi bencana, segera lakukan langkah pengamanan sesuai standar yang berlaku di area kerja masing-masing. Tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID-19 dan selamat mengikuti acara. Pastikan kuota Anda cukup untuk mengikuti kegiatan hingga selesai. Baiklah, sekian pembukaan dari saya.
Monitor Bu Ista. Ya, Mbak Ipe, Mbak Ya. Latifah. Ya. Selanjutnya acara akan saya serahkan ke moderator kita, kepada Bu Ista. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Mbak Latifah atas pembukaannya. Tentunya para hadirin sekalian juga sudah menantikan ya untuk acara talkshow Bicara Sehat kita spesial dalam rangka memperingati Hari HUT RSUI yang kedua. Semoga temanya juga bermanfaat untuk kita semua, serta selama jalannya acara rangkaian kegiatan ini, kami berharap Bapak Ibu sekalian juga merasa bahwa kita adalah satu keluarga. Demikian saya juga ucapkan selamat datang dan juga kepada narasumber kita ada Ibu Debbie. Selamat pagi Bu Debbie, Assalamualaikum. Pagi, Bu Ista. Beliau adalah manajer keperawatan di RSUI yang tentunya nanti juga akan banyak ini kita sharing session ya Bu Debbie ya. Siap. Karena tema kita pagi hari ini adalah sehat selama pandemi untuk penyintas kanker. Nanti Bu Debbie lebih banyak menyoroti dari sisi keperawatannya gitu ya, dari sisi apa sih yang perlu dilakukan oleh para penyintas kanker apalagi di era pandemi nih Bu Debbie, kayaknya banyak banget yang bertanya seperti itu. Lalu selamat pagi Dr. Wahyu Ika. Dr. Ika selamat pagi. Selamat pagi Bu Ista. Selamat datang Dr. Ika. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinis di RSUI dan juga beliau tentunya akan memaparkan juga nih atau bahkan kita sharing session ya dari beberapa pertanyaan yang hadir di acara talkshow pagi hari ini terkait dengan gizi. Dan saya terima kasih banyak dan mengucapkan selamat datang kepada para peserta Bapak Ibu sekalian yang dari jam 9 loh Bu Debbie sudah banyak yang udah mulai menunggu masuk Dokter Ika. Jadi kayaknya temanya cukup menarik nih gitu ya. Karena terlepas dari hal itu semua juga kebutuhannya tema ini sangat bermanfaat saya rasa untuk para penyintas kanker ya, baik itu keluarga ataupun misalnya orang tua gitu. Tidak hanya si penyintas kankernya itu sendiri. Karena informasi ini tentunya menjadi hal yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Baik. Kita bisa mulai ya, Bu Debbie, Dr. Wahyu Ika. Siap, Bu Ista. Iya, siap. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir dan juga nanti Bapak Ibu peserta juga bisa mengajukan pertanyaan secara langsung tentunya. Tadi sudah disampaikan oleh MC kita, lalu juga nanti ada sharing session ya dari penyintas kanker juga gitu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Saya mulai dulu kali ya dari Bu Debbie. Tentunya untuk kondisi saat ini pandemi tidak hanya berdampak kepada kita yang ibaratnya tidak memiliki masalah di kesehatan gitu ya, namun juga ternyata apalagi misalnya ini memiliki pengaruh atau dampak terhadap masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan yang perlu terus dilakukan pengecekannya atau perawatannya. Nah, sebelum ke arah pandemi tadi, kiranya dari Bu Debbie dulu saya mulai. Ketika kita sudah dinyatakan kanker, Bu Debbie, itu kan kadang-kadang kita ada rasa khawatir, takut gitu ya Bu Debbie ya. Nah ini hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan khususnya dari sisi perawatan ketika kita baru saja mengetahui bahwa kita terdiagnosa kanker, Bu Debbie. Ini bagaimana Bu Debbie? Baik, terima kasih Bu Ista. Boleh saya menyapa sahabat RSUI dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat RSUI semua. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Tentunya kita bersyukur, alhamdulillah di tengah pandemi ini kita masih diberi kesehatan ya Bu Ista, Dr. Ika. Ya, amin, amin. Alhamdulillah. Oke, terkait dengan pertanyaannya ya, saya rasa baik sekali pertanyaannya karena ini kasus yang sering sekali terjadi ya. Apa saja yang perawatan yang mungkin dilakukan pada pasien kanker yang baru saja mengetahui penyakitnya gitu ya, baru saja mengetahui. Yeah. Kita tahu bahwa yang namanya pandemi COVID yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 ini
ya Bu Ista dan Dr. Ika, kita tahu telah memberikan dampak besar banget nih terhadap banyak sektor kesehatan, termasuk mengganggu keberlangsungan pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah pasien kanker, ya. Sejak terjadi pandemi, hampir di semua rumah sakit terjadi penurunan kunjungan pasien kanker nih. Ya, sebenarnya sih nggak cuma pasien kanker saja ya. Kita lihat di RSUI pada awal-awal pandemik ini terjadi, memang penurunan kunjungan baik ke poli ya maupun rawat inap yang non COVID itu rendah sekali pencapaian atau bornya ya, kedatangannya. Dan ini nggak terjadi di Indonesia saja, tapi juga terjadi di Asia maupun di dunia. Ya, walaupun di Indonesia kita belum tahu ya, belum ada data pasti berapa persen sebenarnya terjadi penurunannya. Nah, sebenarnya penurunan kunjungan ini kita bisa pahami ya, karena masyarakat juga sangat berhati-hati sekali ya saat itu ya, atau bahkan takut mengunjungi rumah sakit. Gitu. Nah, hal ini menyebabkan gitu ya, pasien-pasien yang harusnya mendapatkan pengobatan, harusnya mendapatkan screening ya, itu mengalami ada yang drop out atau bahkan delay ya dari pengobatan. Ya, kenapa? Karena nggak tersedia ruangan gitu. Waktu itu, waktu awal-awal pandemi ini banyak ruangan gitu ya didedikasikan untuk ruang isolasi COVID gitu ya. Karena butuh tenaga banyak sehingga memang ruangan non-COVID menjadi sedikit ya, sehingga pasien-pasien juga pasien-pasien non-COVID atau pasien-pasien kanker kadang sulit mendapat tempat ya di rumah sakit. Nah, belum lagi kalau misalnya pasien kanker dinyatakan positif gitu ya, dia harus di rumah dulu isolasi sebelum mendapatkan pelayanan lainnya atau pengobatan ya. Nah, tentunya hal ini nggak bisa kita diamkan saja, Bu Ista, karena penundaan pengobatan atau kemoterapi itu dapat menyebabkan tidak tercapainya remisi, ya, atau remisi itu tidak ada lagi sel kanker di dalam tubuh seseorang, ya. Pada pasien kanker memang kita tidak bisa mengatakan 100% sembuh, gitu ya. Kita hanya menyatakan bahwa tidak ada lagi nih sel kanker yang dideteksi oleh di dalam tubuhnya, gitu ya. Dan kemungkinan relapse, gitu ya, karena tadi penundaan pengobatan, maka kemungkinan relapse-nya bisa kembali tinggi. Nah, kembali pertanyaan yang tadi diajukan, gitu ya. Saat pertama kali mengetahui bahwa dirinya mengidap kanker, gitu ya, ada kanker di tubuhnya, ya, seseorang itu kalau mendengar berita buruk biasanya langsung denial, gitu ya. Denial, nggak percaya apa yang didengar, ya. Sehingga penting sekali buat tenaga kesehatan nih, buat kita ini menyampaikan, harus benar-benar memahami bagaimana menyampaikan berita buruk ini, gitu ya, dalam bentuk komunikasi yang baik kepada pasien dan keluarganya. Kenapa? Kalau tidak kita berikan komunikasi dengan baik, maka perasaan denial ini, fase ini akan tidak dilewati dengan baik, ya, dan mengakibatkan biasanya pasien dan keluarganya malah mencari pertolongan yang tidak tepat, ya, atau mencari pertolongan alternatif, gitu. Dan ini sangat-sangat tidak disarankan, ya. Dengar kankernya bisa dipindahin ke telur ayam, gitu ya. Iya, kadang-kadang kayak gitu ya, Bu Dewi. Iya, gitu. Kasihan banget kan telur ayamnya, atau pada anak kambing, gitu ya. Iya. Pada anak kambing dipindahin, gitu. Jadi mohon bisa disadari bahwa hal-hal seperti itu secara ilmiah tentunya tidak bisa dibuktikan. Dan banyak sekali kasus di mana di awal-awal sebenarnya masih dalam stadium yang awal diketahui, ya. Tetapi karena tadi denial, begitu dengar kanker udah langsung panik, gitu ya. Kemudian malah mencari tadi alternatif, gitu. Karena dia nggak bisa mendapat informasi yang tepat, gitu ya, dari nakesnya. Nah, ini yang
jangan sampai kita mendiamkan saja hal seperti ini. Gitu Bu Ista, jadi penting banget ya kita memberikan support system kepada pasien ya, baik dokter, perawat ya, tunjukkan empati kita gitu. Kemudian di saat-saat ini nih memang penting banget nih keluarga pasien untuk mendampinginya. Gitu Bu Ista. Iya, terima kasih Bu Debi. Betul sekali, kayaknya support system ya Bu Debi ya, terkait dengan ketika bahkan seseorang dinyatakan cancer gitu ya Bu Debi ya, support system baik dari keluarga maupun dari siapapun lah, lingkungan sekitar gitu ya, sehingga denialnya itu yang bisa paling tidak pelan-pelan akan akhirnya masuk ke dalam area accept ya, menerima kondisinya seperti itu. Nah, tadi Bu Debi sudah menjelaskan terkait dengan perawatannya, lalu juga konsep secara tadi support sistemnya yang perlu dibangun gitu ya. Nah, kalau dari sisi gizinya sendiri nih Dok Ika, ketika orang tadi denial, kita tahu sendiri ya, ketika mendapatkan kabar yang tidak baik atau tidak bagus, bahkan nafsu makan berkurang nih Dok Ika, atau ada juga yang nafsu makannya bahkan makin jadi gitu kan. Nah, untuk kompensasi hal ini ketika kita harus memenuhi gizi seimbang untuk para kita yang baru terdiagnosa atau bahkan mungkin sedang mengalaminya juga gitu ya, untuk meningkatkan imunitas, yang kita ketahui sendiri bahwa ketika kita terdiagnosa satu kondisi ya pasti imunitas kita juga akan berpengaruh. Nah, ini bagaimana Dokter Ika? Mungkin bisa diberikan penjelasannya atau masukan buat kita semua gitu ya. Ya, terima kasih Bu Ista atas pertanyaannya. Betul sekali, saya memang pada pasien-pasien yang baru didiagnosis cancer seperti ini pasti yang pertama stres ya, dan stres itu sangat berkorelasi satu dengan nafsu makan, kemudian juga dengan imunitas tubuh. Nah, itu pentingnya kita berbincang-bincang di sini nih, karena di era pandemi ini kita tidak hanya berpikir ini cancer ini kan penyakit bisa dibilang tidak menular ya, tapi masih ada lagi nih kebetulan kita lagi berada di era pandemi yang artinya kita harus ingat untuk selalu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, di sini peran nutrisi sangat berperan, Bu Ista. Sebagai mana kita ketahui kan imunitas itu sistem pertahanan tubuh manusia. Nah, ya, itu sangat berhubungan dengan nutrisi. Ya, saya bisa katakan sangat berhubungan dari untuk pembentukan dan terjadi sistem kekebalan tubuh kita kan banyak nih zat-zat yang diproduksi di tubuh kita. Nah, sedangkan kalau lagi mungkin kita mendapatkan stres, tambah lagi juga produksi dari zat-zat yang keluar dalam tubuh kita. Nah, ini dibutuhkan cadangan nutrisi yang baik. Nah, pertama mungkin kita harus tahu kondisi tubuh kita ini ya. Jadi kanker ini kan beda-beda ya tipenya, kemudian juga lokasinya. Ada yang betul. Ya, ada yang dan juga faktor risikonya dari sisi nutrisi. Ada yang kegemukan justru juga merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya kanker. Tapi kalau sudah kanker tentunya kita harus fokus ke kebutuhan sesuai dengan individu masing-masing sebetulnya ya Bu Ista ya. Jadi pasti akan untuk masing-masing individu ini akan perlu pendekatan yang berbeda. Tapi secara umum yang pasti pertama energinya harus cukup. Energi itu kalori yang didapatkan dari makanan, kan kita ibarat bahan bakar ya untuk tubuh kita. Itu bisa kita dapatkan dari karbohidrat dan lemak. Nah, di sini mungkin nanti pasti polemiknya nih, pilih mana karbohidrat atau lemak. Nah, iya, ya. betul. Bahkan kita yang sehat sendiri juga kadang-kadang suka polemik juga ya Dok ya. Karena sekarang trennya ada ini. Sebenarnya sih memang karena secara apa ya, yang sudah terjadi selama ini di Indonesia itu, memang kita termasuknya
kaum yang gemar nasi sekali ya. Jadi mau dibilang belum makan kalau belum makan nasi seperti itu Nah, ya. iya, Tapi betul. sebetulnya kan banyak juga alternatif dari sumber energi lain yang bisa kita konsumsi, dan pemilihan dari sumber energi ini yang penting, yaitu sebaiknya kita konsumsi dari karbohidrat yang sifatnya lebih kompleks. Kompleks itu dalam arti bukan gula, sederhana. Makin sederhana, makin kurang baik, makin kompleks makin lebih baik untuk termasuk untuk cancer dan peradangan dan imunitas tubuh kita juga. Karena itu lebih kurang menyebabkan peradangan. Nah, kemudian juga biasanya lebih banyak kandungan seratnya, lebih banyak kandungan vitamin B-nya. Nah, seperti itu yang lebih kompleks ini biasanya ya. Kemudian yang penting lagi protein. Nah, ini protein ini sangat penting karena protein ini kan merupakan zat pembangun ya, pembangun. Jadi kalau kita tidak konsumsi protein, maka tubuh kita akan mendegradasi, maksudnya mengambil dari otot, dari protein yang ada dalam tubuh, salah satunya dari otot gitu. Nah, itu yang bahaya untuk kanker ya. Jadi oleh karena itu kebutuhan protein harus dicukupkan. Protein bisa berasal dari protein hewani maupun protein nabati. Nanti mungkin kita akan bahas lagi nih kalau soal seberapa banyaknya. Nah, dan itu pun biasanya bersifat individual ya. Nah, itu. Jadi dan protein itu kan ada beberapa tingkatan ya, ada yang bernutrisi tinggi, ada yang kurang, tapi semuanya itu bisa saling melengkapi. Jadi asam amino esensial yang ada di dalam protein banyak memang lebih terkandung di protein hewani, tetapi di protein nabati itu lemaknya lebih bagus gitu. Jadi saling melengkapi. Nah, ini bicara lemak kemudian. Ya tentu saja lemak yang kita harapkan adalah lemak yang baik ya. Jadi kita menghindari lemak yang tidak baik, seperti kalau kita goreng yang sampai masuk ke dalam semua tuh, nah panas gitu ya. Nah itu namanya ada pembentukan lemak trans yang itu yang kita hindari. Dan yang baik tuh adalah untuk kanker ini omega 3. Nah dari mana omega 3 ini? Dari ikan. Nah itulah makanya kenapa pemerintah juga mencanangkan, ayo makan ikan, ya kan? Ya, Nah, baik. Sudah sesuai itu sebetulnya, udah sesuai baik untuk kanker maupun untuk sistem imun. Itu omega 3 sangat bagus. Nah, kemudian kita juga penting mendapatkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu untuk antioksidan ya, dan juga untuk sumber vitamin dan mineral. Banyak vitamin B, vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin dan itu vitamin D tambahan lagi ini ya, sinar matahari. Sinar matahari ya, Dok ya. Harus banyak ini. Nah, demikian Bu Ista. Mungkin selain faktor pendukung lain ya, kalau dari gizi seimbang, jangan lupa pas penyiapannya, misalnya nih, ini karena lagi pandemi ya, saya tambahkan izin dikit ya Bu. Oh, silakan ya Dok Ika. Kebersihan makan ya, kebersihan makan, mulai dari penyimpanan, pengolahan, saat konsumsi cuci tangan ya. Terus kemudian gigi mulut, gigi geligi. Nah, itu juga perlu. Terus kemudian makanannya gimana nih, boleh bareng nggak gitu. Nah ini juga nih kalau karena lagi pandemi, jadi sebaiknya dijaga ya Dok. Itu Oke. Luar biasa sekali nih tadi Dokter Ika juga menyampaikan poinnya adalah seimbangnya ini sebenarnya ya Dok ya, menyeimbangkan gizi kita, kebutuhan nutrisi kita gitu ya, tidak hanya untuk yang
bukan penderita atau penyintas kanker, tapi juga untuk apalagi gitu ya, untuk yang penyintas kanker. Dan tadi menu-menunya juga sudah disampaikan oleh Dokter Ika. Nah, terkait dengan nutrisinya yang sudah kita jalankan, misalnya contoh sesuai dengan menu seimbang dan lain-lainnya. Saya kembali ke Bu Debi. Bagaimana Bu Debi ketika kita ingin menerapkan budaya atau gaya hidup sehat nih, apalagi di era pandemi, belum lagi menjadi masalah tambahan ketika si penyintas kanker itu sendiri juga dinyatakan COVID misalnya gitu Bu Dewi. Jadi ini kadang-kadang jadinya udah dapat kita sebagai penyintas kanker saja sudah menjadi kondisi yang cukup membuat kita berat mungkin ya, ditambah lagi misalnya di era pandemi kita terkonfirmasi positif misalnya. Nah, sehingga gaya hidup sehat antara kondisi ini gitu ya yang harus kita pertahankan baik secara imunitas maupun secara support system dan lain-lainnya, apalagi misalnya penyintas kanker terkonfirmasi positif dia harus isoman di rumahnya gitu ya misalnya, atau bahkan yang dengan kondisi tidak ada gejala gitu ya. Nah, ini bagaimana ya Bu Debi untuk ketika kita ingin melakukan perawatan di rumah baik yang terkonfirmasi positif ataupun yang tidak, terutama di era pandemi ini. Baik, Bu Ista. Jadi mungkin saya balik dulu sebelum ke penyintas kanker ya, Bu Ista. Kalau penyintas kanker kan dia sudah survive gitu ya. Jadi pada pasien-pasien dengan atau orang dengan kanker biasanya memang masalahnya nggak cuma masalah fisik gitu ya, tetapi juga psikis dan spiritual ya. Tadi fisik, psikis, dan spiritual. Gitu. Jadi memang penanganannya ini mesti tiga-tiganya nih yang dilakukan nih, ya. Nah, kalau psikis tadi, bagaimana kita membuat orang dengan kanker itu bisa menerima, ya, menerima tadi bahwa dia dinyatakan kanker, ya, oleh dokter, ya. Bagaimana seseorang tersebut berusaha untuk hidup senormal mungkin, gitu ya. Jadi dia tetap melakukan kegiatan sehari-hari, bisa menikmati hidup, ya. Kemudian masih tetap bercengkrama dengan teman, gitu. Nah, ini yang sangat kita harapkan karena apa? Masalah psikis itu pasti akan mempengaruhi fisiknya juga gitu ya. Tadi Dokter Ika menyampaikan gitu, kalau udah stres maka kebutuhan nutrisinya juga pasti akan berbeda lagi ya. Jadi tiga itu memang harus sebagai nakes atau keluarga harus kita pahami nih ketiga masalah itu, termasuk juga spiritual, bagaimana dia bisa kadang-kadang merasa dihukum gitu oleh Tuhan gitu ya. Kenapa bisa mendapatkan penyakit ini? Nah, kemudian nah bagaimana nih supaya melakukan gaya hidup sehat gitu ya pada orang-orang dengan kanker? Jadi yang pertama pastikan dulu tidurnya cukup. Gitu. Ya, kenapa? Karena tidur itu merupakan salah satu usaha tubuh untuk mencegah kelelahan. Ya. Tidur juga mengembalikan energi yang hilang selama seseorang bangun. Jadi tidur itu sangat baik untuk kesehatan jiwa dan raga gitu ya, karena dengan tidur memberi kesempatan memperbaiki sel-sel dan jaringan yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tapi masalahnya gitu ya, Bu Ista, banyak banget gitu ya yang dilaporkan pasien-pasien dengan kanker ini mengalami sebagian besar mengalami gangguan tidur. Ya. Iya, betul tuh Bu Devi. Iya, sehingga tadi menjadi malah kurang istirahat, kurang tidur, ya, jadi bad mood, jadi cepat marah, sulit berkonsentrasi, akhirnya jadi stres, jadi depresi, ya, akhirnya balik lagi ke fisik-fisiknya juga, ya. Nah, pasien dengan kanker itu sering sekali mengalami gangguan tidur karena tumornya itu sendiri atau kankernya itu sendiri, ya, yang menekan organ lain, atau karena obat-obatan treatmentnya yang diberikan, gitu ya, obat-obatan treatment ini yang menyebabkan mengalami gangguan tidur. Gitu. Kemudian sering sekali juga ada masalah gastrointestinal, ya, sistem pencernaan, jadi mual, muntah,
konstipasi, diare, atau bahkan tidak bisa mengontrol BAB maupun BAK gitu ya pada mereka. Nah, seperti yang tadi obat-obatan tuh bisa seperti terapi hormon ya, kemudian kortikosteroid ya, antidepresan itu juga bisa menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk tidur. Nah, jadi tadi padahal tidur itu penting banget. Jadi bagaimana menangani masalah tidur itu juga menjadi sangat-sangat penting ya. Jangan sampai pasien mengalami fatigue ya atau kelelahan ya karena dia tidak bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Ada salah satu yang kita sebut terapi kognitif behavior terapi ya atau terapi perilaku kognitif ya. Jadi terapi ini bagaimana merubah mindset kita gitu ya dengan memberi keyakinan pada diri tentang pikiran-pikiran positif ya. Jadi merubah hal-hal negatif kalau dia merasa bahwa aduh saya nggak bisa tidur. Berpikir tentang nggak bisa tidur itu malah menyebabkan kita menjadi sulit untuk tidur. Jadi stres sendiri ya, Bu Debi ya? Betul, ya. Okay. Betul banget. Makanya CBT ini ya atau terapi perilaku kognitif ini mengajarkan kita positif aja gitu. Udah di pikiran kita sampaikan aja saya mau rileks gitu. Saya cukup rileks saja. Bukannya saya perlu tidur. Aduh saya mau tidur nih karena saya tahu tidur itu penting dan segala macam gitu. Saya perlu tidur. Ya gitu. Nah itu malah makin stres. Kemudian selain pikiran yang positif yang harus kita lakukan juga, kita melakukan stimulus kontrol ya. Artinya tempat tidur kita setting hanya untuk tidur. Ya, jadi tidak melakukan aktivitas ya yang tidak berkaitan dengan tidur di tempat tidur. Nah, ini nih ya. Ya, ini agak susah juga ya Bu Debi. Betul ya. Betul. Jadi namanya kita sebut dengan stimulus kontrol ya. Jadi tempat tidur ya. Jadi kita ke kamar pada saat benar-benar kita ingin tidur gitu, atau mengantuk. Gitu. Terus kalau udah masuk ke kamar, jangan lakukan aktivitas lain. Tidak usah perlu buka HP, nggak usah nonton TV lagi, gitu ya. Jadi itu bisa salah satu terapi untuk bisa tidur ya. Kemudian juga tentu ada terapi-terapi relaksasi yang bisa melemaskan otot dan stres ya. Kemudian cara-cara mengontrol nyeri ya. Atau melakukan self hypnosis ya untuk tubuh kita. Kemudian juga tadi kita melakukan reguler bowel dan bladder ya. Jadi sebelum tidur kita ke toilet dulu gitu ya. Kemudian tadi ya diet juga penting banget ya, termasuk juga exercise. Ini juga penting, tidak melakukan exercise 3 jam sebelum tidur ya, malah nanti seger. Kemudian makan makanan snack ya dengan tinggi protein atau minum susu 2 jam sebelum tidur. Ini juga bisa membuat kita mudah tertidur ya Dokter Ika ya. Kemudian juga hindari makanan atau minuman yang mengandung kafein ya. Kemudian juga hindari tidur siang ya, hindari menonton TV atau bekerja di kamar tadi sudah ya. Nah, kemudian juga selain tadi tidur yang cukup, kemudian tentunya terapkan diet kanker ya. Tadi sudah nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Dokter Ika apa itu terapi diet kanker ya. Kemudian yang lain lagi adalah penuhi kebutuhan air putih ya. Karena asupan cairan tubuh orang dengan kanker itu juga perlu diatur. Ya, karena air membantu mengatur suhu tubuh kita, mengantarkan nutrisi makan ke seluruh tubuh ya, menjaga sel tetap berfungsi normal, mencegah dehidrasi ya akibat diare dan muntah karena efek kemoterapi. Nah, ini juga penting ya. Kemudian biasakan olahraga rutin sesuai aktivitas ya. Karena olahraga itu ternyata juga dapat menurunkan stres dan kelelahan. Jadi jangan salah ya. Kadang-kadang kita berpikir, nggak mau olahraga, takut capek. Ini salah gitu ya. Padahal kalau kita aktif olahraga, kemudian rutin, ya, yang penting adalah rutin dan konsisten.
ya tubuh kita akan merasa bugar. Ya, kenapa? Karena saat kita olahraga, hormon endorfin itu keluar dari tubuh kita. Ya, hormon endorfin ini menyebabkan ya rasa bahagia atau rasa nyaman dalam diri kita, gitu ya. Nah, jadi olahraga itu bisa dilakukan ya sesuai dengan kondisi tubuh kita. Ya, kalau misalnya kita lagi malas olahraga, tidak apa-apa ya, karena selalu dengerin tubuh, listen your body. Gitu. Kalau memang tubuhnya lagi nggak bisa olahraga ya istirahat, tapi tetap lakukan stretching ya, tetap lakukan stretching, paling tidak gerakan leher ya, pundak, kemudian tangan ya, gerakan, lakukan moving ya, kaki, tangan seperti itu, sehingga tubuh menjadi rileks. Karena kalau kita tidur saja, tubuh kita menjadi tegang, ya, malah menjadi capek ya. Kemudian yang lain lagi adalah mengkonsumsi obat-obatan ya. Kemudian juga pastikan kesehatan kuku, kulit dan rambut ya. Apalagi orang-orang yang dilakukan kemoterapi nih ya. Kenapa? Kemoterapi itu nggak hanya membunuh sel kanker, tetapi juga membunuh sel-sel sehat, terutama sel-sel yang cepat membelah dirinya. Ya, apa itu? Rambut ya, makanya gampang banget rontok rambut. Ya, kemudian kulit, kuku gitu ya. Nah, itu juga kemudian bibir kita menjadi pecah-pecah ya. Nah, ini pastikan bahwa kulit kita tetap bersih. Kenapa? Kalau crack itu kemudian tubuh kita nggak bersih, itu malah jadi infeksi. Kemudian yang paling penting lagi juga kelola stres nih. Ya, betul banget Bu Ista, di tengah pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana. Ya, stres banget gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Tetapi cari cara bagaimana mengelola stres ya, atau kebosanan ini. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya hobi, lakukan hobi itu. Ya, dulu saya itu nggak pernah kenal nggak pernah ngelirik yang namanya bunga ya, walaupun nama saya ada bunganya, tapi ngelihat bunga ya biasa aja gitu kan. Tapi saya lihat di tengah pandemi ini orang banyak banget gitu ya memelihara anak hijau gitu ya, disebut anak hijau gitu ya, tanaman-tanaman hijau yang ternyata memang, jadi saya ikutan nih ceritanya Bu Ista. Oh, jadi nambah semangat ya Bu Debbie ya. Jadi semangat, jadi terfokuskan atau teralihkan stresnya ya. Jadi saya mencoba untuk tanaman-tanaman hijau gitu, ternyata efeknya luar biasa gitu. Senang banget pulang lihat tanaman, mau berangkat lihat tanaman, mereka segar gitu. Jadi senang banget. Jadi Bapak Ibu silakan dicari ya apa hobinya ya, tetapi hobinya batasi dulu di rumah saja ya. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan kanker itu daya imunnya turun ya. Betul. Imunitas turun, sehingga tadi kita saja orang-orang yang tidak ada kanker, virus ini cepat sekali ya. Berjuang juga ya Bu Debbie ya. Tanpa kanker pun kita berjuang, apalagi teman-teman menderita kanker gitu ya. Betul. Terus satu lagi Bu Isa yang paling penting juga nih yang tadi di awal saya sampaikan ya. Gara-gara pandemi banyak yang nggak follow up, tidak kontrol. Nah, iya betul itu Bu Debbie, melanjutkan hal tersebut. Kan ada kekhawatiran ketika ingin kontrol ya ke rumah sakit, takutnya nanti malah jadi kena gitu kan. Lalu juga pokoknya entah di jalan kita jadi takut, apalagi misalnya masyarakat ada yang terbatas tidak memiliki kendaraan pribadi atau jarak rumah sakit juga jauh sehingga dia harus pakai kereta atau bagaimana misalnya. Nah, ini kan kondisi-kondisi sulit sebenarnya yang bisa kita sesuaikan atau kita kayak semacam perjuangan sekali nih tentunya, sehingga kadang-kadang terapinya jadi terhenti karena pandemi ini, ditambah juga mungkin ada yang harus melakukan kemo gitu ya. Nah, hal tersebut tentunya menjadi ini. Nah, ini gimana nih Bu Debbie untuk menyikapinya? Nanti mungkin dari Dokter Ika juga menyorotinya dari sisi pantangan dari nutrisi, misalnya ketika penderita kanker dengan COVID, termasuk dia juga mengalami keterbatasan atau penundaan terapi di rumah sakit gitu kan.
Mungkin ke Bu Debbie dulu. Ya, baik Bu Ista, jadi tadi di awal sudah saya sampaikan karena menurut saya itu penting sekali ya. Jadi jangan sampai bagi yang masih belum selesai pengobatannya, jangan lupa untuk tidak drop out ya. Karena dengan adanya drop out maka tadi mengganggu ya remisi tadi ya. Jadi apakah aman nggak ke rumah sakit nih di era pandemi ini ya? Ya. Insya Allah saat ini aman. Kenapa aman? RSUI apalagi aman ya Bu? Aman banget insya Allah ya, karena rumah sakit ya, apalagi rumah sakit UI itu sudah menerapkan new normal ya. Apa itu new normal? Jadi bukan masyarakat aja new normal, rumah sakit juga memberlakukan new normal ya. Jadi adanya perubahan perilaku rumah sakit untuk menjalankan aktivitas normal ya. Bagaimana rumah sakit tetap menerima ya pelayanan kesehatan non COVID ya, yang mungkin kemarin-kemarin tuh sempat ditutup gitu ya karena kita fokus pada pelayanan COVID. Dan Kemenkes pun sudah mengembangkan panduan Bu Ista ya bagi rumah sakit bagaimana beradaptasi terhadap kebiasaan normal. Misal semua pasien yang akan mendapatkan layanan semua harus di-screening dulu oleh petugas ya. Jadi sebelum masuk itu ditanya-tanya dulu ya, dicek dulu ya, dicek dulu hemodinamiknya. Kemudian diberi tanda di mana yang boleh masuk ke gedung, di mana yang suspek ya. Nah itu sudah alurnya masing-masing, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu nggak ketemu dengan pasien COVID gitu ya, non COVID dan COVID itu dibedakan alurnya. Dibedakan alurnya ya Bu Debbie. Betul. Ya. Demikian juga dengan ruang perawatan, itu beda sama sekali, nggak ketemu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kadang, aduh nanti saya ketemu pasien COVID, enggak. Karena alurnya juga udah beda ya, ruang perawatannya juga beda, nggak bakalan bentrokan. Ya, kemudian juga rumah sakit RSU, apalagi RSUI ya, menempatkan hand sanitizer tuh di mana-mana gitu ya untuk mudah orang menggunakan. Kemudian semua ruang tunggu juga kursinya semua ada pembatasnya sehingga orang tidak memungkinkan orang untuk duduk dalam jarak yang dekat ya. Iya, Bu Ista. Baik. Terima kasih Bu Debbie. Nah, tadi itu melanjutkan ke Dokter Ika tadi untuk teman-teman yang menderita kanker dan harus tetap kontrol ke rumah sakit gitu ya. Apalagi misalnya harus menjalankan terapi, ditambah juga harus menjadi tantangan tersendiri ketika harus menjaga imunitasnya gitu. Nah, ini ada makanan atau konsumsi pantangan nggak sih Dok terkait dengan apa yang boleh, apa yang enggak gitu ya untuk masyarakat atau penderita kanker ini, terutama yang masih kanker ya gitu. Nah, ini mungkin bisa dari Dok Ika. Ya, terima kasih Bu Ista. Kalau sudah kanker nih ya, pesan saya betulnya justru kita tuh jangan terlalu fokus ke pantangan, Bu Ista. Oh, begitu ya Dok ya? Jadi karena kadang-kadang kita fokus nih ke pantangan, ya ini yang mana yang nggak boleh ya. Jadi stres sendiri ya Dok Ika ya? Padahal kan masih banyak yang harus kita cukupkan. Ya. Jadi silahkan makan yang sesuai energinya, proteinnya harus cukup, buah-buahan dan sayur-mayurnya harus dicukupkan ya. Kemudian kita ingat bahwa kanker itu kan menyebabkan fokus nih, tubuh kita kan tadinya fokus buat badan kita sendiri. Ini ada sel kanker yang dia lebih cepat membelah diri. Kebayang dong, yang lebih cepat membelah diri pasti membutuhkan energi. Bukannya kita memberikan makan ke kankernya, nggak seperti itu juga. Karena kalau misalnya kita tidak penuhi, yang ada tubuh kita akan mengalami kelelahan misalnya karena kekurangan energi di dalam tubuh kita. Terus kemudian ada protein yang terdegradasi di dalam tubuh kita karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi pesan saya itu terutama. Dok Ika, tadi kita nggak boleh, maksudnya gini, artinya jangan fokus ke pantangannya gitu ya. Artinya mungkin dengan kebutuhan nutrisi para penderita kanker itu
boleh lah ya gitu untuk makan gitu atau bahkan ini. Nah kalau frozen food itu gimana ya dok ya? Ada pengaruh tidak ya? Maksudnya gini kali ya, karena pasien kanker mungkin tidak semuanya punya pendukung ya. Tidak semuanya mungkin didukung oleh keluarga yang siap sedia memasak. Sedangkan dia punya kendala dalam hal penyiapan makanan. Iya. Nah, jadi sebetulnya sih kita tidak bisa mengambil secara umum semua mengalami kondisi dan keadaan yang sama. Ada beberapa orang mungkin yang kesulitan dalam hal penyediaan makan, sehingga kadang-kadang frozen food itu jadi seperti alternatif ya untuk untuk bisa menghidangkan menu lebih variatif dengan persiapan yang mungkin bisa sekaligus. Jadi misalkan dia sendiri nih di rumah. Iya dok Ika. Misalnya sendiri masak sekali aja. Biar gitu. cepet aja gitu kan. Ini ya, tapi tetap ya walaupun ada frozen food itu bukan berarti terus makannya cuma sama frozen foodnya aja kan ya. Tetap harus seimbangnya, tetap harus dipenuhi. Jadi ini hanya untuk yang bisa dilakukan dengan metode frozen food. Itu tetap bisa membantu sih kalau menurut saya ya. Asalkan kita tahu pembuatannya. Jadi sebisa mungkin frozen food buatan sendiri. Kita buat sendiri, jadi kita tahu bahan-bahannya, kita tahu kebersihannya, pengolahannya, kita tahu. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa dan misalnya kita punya tetangga, kita tahu oh dia bikinnya kayak apa, nah itu juga nggak apa-apa, bisa. Sedapat mungkin hindari yang berpengawet. Sebenarnya pengawetan bahan makanan kan macam-macam ya Bu Ista ya. Jadi hanya dikasih bahan pengawet gitu. Bisa juga kita misalnya lakukan apa tuh namanya, dibuat kedap ya kalau nggak salah. Sampai teknologinya, saya ingat sekali itu Ibu Menteri kita siapa Ibu Menteri Ikan itu dulu di Pangandaran ya. Itu dia sudah Ibu Susi dong. Ibu Susi betul. Ibu Susi punya teknologi itu untuk membuat kedap sehingga ikan-ikan kita bisa lebih dijual ke luar negeri. Ya, seperti itu. Jadi enggak hanya yang penting jangan yang berpengawet ya. Terus kemudian freezernya harus dalam keadaan bersih. Tidak selalu rutin dibersihkan, kemudian tidak ada bunga es, seperti itu, suhunya terjaga dengan baik, ya jangan keluar masuk, itu yang tidak baik ya. Saat sudah dibuka dari kemasan, mesti langsung di towing untuk dimasak dan dikonsumsi. Itu bisa kalau untuk yang kemasan ya. Baik, terima kasih Dokter Ika, Ibu Debbie. Tentunya ini sangat menambah informasi buat kita semua ya. Tidak hanya untuk para penderita kanker, tapi ya kita semua ya sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kanker ya. Seperti itu. Oke, baik, saya beranjak nih Dokter Ika, Bu Debbie ke pertanyaan teman-teman yang ada di Q&A yang sudah masuk. Wow, ini luar biasa yang masuk, sudah banyak ya. Tapi beberapa saya pilihkan karena ada beberapa pertanyaan yang mirip gitu ya, yang sama gitu. Ini saya izin dulu ke Dokter Ika. Izin tanya dok, gimana kiat untuk menambah nutrisi pada pasien kanker dengan COVID? Nah, adakah makanan khusus, misalnya makanan bergizi, vitamin tinggi C, vitamin D, sayur, susu, atau mungkin rempah-rempah menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan imunitas kita. Boleh dok, silakan Dok Ika. Ya, terima kasih Bu. Maaf yang bertanya, siapa namanya Ibu? Oh iya, dari Dr. Megawati Wijaya MM. Dan ada beberapa sih pertanyaan yang sama juga yang dikemukakan ya, gitu ya. Iya, betul. Kalian ya, yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Iya, banyak. Betul Dok Ika. Ada yang mirip-mirip soalnya pertanyaannya. Sebetulnya intinya bagaimana kita menyajikan menu harian ya untuk pasien kanker, terutama di era pandemi, karena jadi kita harus berpikir juga nih, gimana untuk meningkatkan imunitasnya. Tadi sebetulnya di depan saya juga sudah mengatakan kan, yang pertama adalah kecukupannya energi, kemudian protein dan lain-lain. Nah, terus kemudian kita lihat juga kondisinya nih.
kondisinya. Kondisi dari pasien kanker itu kan berbeda-beda. Ada yang berpenyulit nih, misalnya dia tadi Bu Debbie sudah mengatakan juga dia sedang menjalani kemoterapi atau sedang menjalani radioterapi. Nah, itu biasanya pasti mereka akan mengalami kesulitan yang berbeda-beda untuk masing-masing. Dan terutama adalah dari jalur masuknya. Dari jalur masuknya bermasalah biasanya. Karena misalnya nih kalau kemoterapi kan mual gitu ya. Jadi mau makan baru ngelihat makanan aja kayaknya itu aduh apa ya gitu, mencium baunya aja udah nggak enak gitu ya. Radioterapi juga sama, ada juga yang mengalami mual, ada juga yang mengalami sampai muntah-muntah dan sebagainya. Tapi supaya kita bisa tetap terjaga imunitas tubuhnya dan juga terjaga supaya kita masih tetap bisa menjalani terapi kita, maka sebaiknya berkonsultasi dengan pelayanan kesehatan yang tersedia di dalam hal ini. Kalau saya sebagai dokter spesialis gizi klinik tentunya memberikan pelayanan seperti itu. Nah, itu nanti kita lihat kalau memang benar-benar tidak bisa masuk lewat maksudnya memang tetap lewat mulut ya, tapi mungkin perlu dibantu. Mungkin misalnya nih dengan pertama kita lihat dulu nih masih bisa nggak dengan makanan cair komersi, makanan cair yang misalnya di blender seperti itu Bu, di blender dan dikonsumsi langsung lewat mulut, atau makanan cair komersial yang tersedia. Nah, masing-masing ada kelebihan. Banyak alternatifnya ya dok ya. Jadi dikurangi, sebetulnya tidak harus langsung makanan blender ya. Pertama mungkin kita kurangi dulu dari makan biasa, kemudian bisa mungkin agak lebih halus gitu makanannya dijadikan bubur atau apa, tapi nggak bisa juga turun lagi gitu seperti itu. Nah jadi di kondisinya tergantung. Memang paling cepat dengan makanan cair itu, dia akan sangat membantu. Gitu. Tapi juga harus ingat ya, harus tetap sesuai kebutuhannya dan sesuai kondisi tiap-tiap individu ya dok ya. Baik. Saya ke Bu Debbie ini Bu Debbie. Tadi kan juga disampaikan oleh Bu Debbie terkait dengan support system, pikiran positif supaya mencegah stres gitu ya Bu Debbie ya. Nah di sini juga ada pertanyaan di forum Q&A-nya. Izin bertanya terkait dengan bagaimana sih cara kita menumbuhkan pola pikir yang positif gitu loh, baik kepada pasien yang terdiagnosa kanker maupun teman-teman yang penyintas kanker. Kekhawatiran di era pandemi ini menambah imunitasnya jadi turun, takutnya kena lagi gitu loh Bu Debbie. Nah ini bagaimana nih cara menumbuhkan, karena kadang-kadang menumbuhkan positif thinking itu mudah diucapkan, tapi sulit gitu loh. Baik, silakan Bu Debbie. Baik, terima kasih. Betul banget ya Bu Ista. Kalau didengerin saya ngomong kayaknya gampang banget gitu ya. Itu masalahnya. Gimana membuat pelaksanaannya yang sulit. Betul ya, tetapi saya tetap tekankan gitu. Makanya tadi saya tekankan bahwa pasien atau orang dengan kanker ada 3 yang mesti kita perhatikan nih. Ya, jadi bukan cuma fisiknya aja, tapi juga psikis dan spiritual tadi ya dok ya. Ya. Tadi ya, bagaimana mereka bisa menerima tadi tuh. Kan ditanya, bagaimana nih bisa menerima? Ya, kita bisa sampaikan kepada pasien bahwa pasien punya pilihan, ya. Mereka bisa memilih mau apa gitu ya. Mereka di sisa hidupnya, gitu ya. Apakah akan mengambil pilihan yang terbaik atau berikhtiar untuk melakukan pengobatan, walaupun memang pengobatan kanker sendiri malah disampaikan oleh pasien-pasien lebih menyakitkan daripada kanker itu sendiri, ya. Tetapi
dengan kita selalu menyampaikan bahwa tadi ya pilihannya apakah pasien akan memilih untuk berusaha berikhtiar ya, rasa sakit, rasa nyeri itu adalah bagian dari ikhtiarnya. Ya, bagian dari ikhtiar. Karena akan sulit sekali ya, sampaikan juga nih bahwa Anda itu adalah you are not your cancer gitu, ya. Jadi Anda tuh punya hak gitu. Jadi jangan dibelenggukan oleh kanker itu sendiri ya. Banyak bukti bahwa orang-orang dengan kanker ya itu bisa hilang sel kankernya di dalam tubuh ya. Kalau nggak salah bicara sehat minggu lalu ya itu menampilkan Mbak Cindy di mana beliau terkena kanker sejak umur 9 tahun ya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Mbak Cindy udah lulus ya. Udah cantik banget gitu ya dan nggak ditemukan lagi sel kanker di tubuhnya ya. Tadi saya selintas juga melihat bagaimana caranya gitu ya supaya sel kanker tidak muncul lagi gitu ya. Tadi saya sepintas saya lihat ada pertanyaan seperti itu. Ya, jadi betul banget Bapak Ibu, makanya tadi seperti yang saya katakan bagi orang dengan kanker itu kita nggak bisa bilang bahwa sembuh gitu. Tetapi tidak ditemukan sel kanker di tubuhnya gitu ya, sudah tidak ditemukan lagi ya. Jadi pada saat operator atau dokter bedah mengangkat tumor Bapak Ibu ya, dokter bedah akan memastikan ya bahwa nggak ada lagi nih yang tertinggal sel kanker ya. Dilakukan kemudian kemoterapi, radioterapi ya. Nah, saat itu memang sel kankernya gitu ya udah hilang atau rusak bisa ya. Terus sel kankernya rusak sehingga tidak teridentifikasi ya. Sel rusak ini dia bisa apa istilahnya ngendon aja. Ngendon bahasa Indonesianya apa yang bagus ya? Diam aja di tubuh kita. Nah, begitu gaya hidup kita tidak baik gitu ya. Jadi kalau kita udah disampaikan bahwa nggak ada lagi ditemukan sel kanker di tubuh kita, yang pertama kali Anda harus lakukan adalah merencanakan follow up care. Ya, jadi jangan berpuas diri dulu gitu. Follow up care ini penting ya. Pada tahun-tahun pertama itu ya follow up care biasanya dilakukan setiap 3 atau 4 bulan sekali ya untuk memastikan bahwa tadi nggak ada maksudnya benar-benar sudah recure ya atau tidak ada penyebaran atau metastase ke bagian tubuh lain gitu ya. Nah, kemudian juga yang lain adalah hidup sehat, ya gaya hidup sehat. Jadi kalau beberapa tumor gitu ya, memang sangat berhubungan dengan gaya hidup sehat kita. Ya betul ya. Berhenti merokok, berhenti minum alkohol, makanan-makanan sehat, tidak mengandung karsinogenik ya. Karsinogenik itu zat yang dapat memicu kanker gitu ya. Olahraga ya Bu Debbie ya. Tadi olahraga sama ya. Ikhlas ya Bu Debbie ya. Baik. Tentunya ini menjadi semangat buat kita bersama terkait dengan hal-hal yang bisa mempercepat recovery kita gitu ya, bahkan kitanya juga yang bukan penderita kanker juga bisa tetap hidup sehat gitu ya. Amin. Baik, saya memberikan kesempatan nih. Iya, silakan Bu Debbie. Halo Bu Debbie. Tadi belum disebut hindari stres. Iya. Hindari stres. Jadi stres itu juga penting banget gitu ya. Semua makan tapi
masih stresnya dipelihara dan dikelola dengan baik. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama ya, mengelola stres itu ya, Bu Debbie ya. Baik, saya membuka kesempatan kepada para peserta yang ingin bertanya secara langsung untuk raise hand, silahkan. Oke, di sini ada, sebentar saya cek dulu. Mana yang raise hand ya? Sebentar. Oke, ya silakan bisa dibantu untuk Bapak Ubaidillah dulu ya. Silakan Bapak Ubaidillah. Nanti dilanjutkan dengan Ibu Nanda. Ya, silakan Bapak Ubaidillah. Selamat, sudah mau siang ya. Selamat siang Bapak Ubaidillah. Sudah bergabung dengan kita. Halo Bapak Ubaidillah, silakan di unmute mikrofonnya. Selamat siang Bapak Ubaidillah. Jadi ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silahkan. Oke, kalau belum mungkin ke Bu Nanda dulu ya. Ke Bu Nanda dulu. Tadi yang resen satu lagi, silahkan Ibu Nanda. Apa sudah gabung Bu Nanda? Yang tadi mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Iya. Oke, baik. Sambil kita menunggu, mungkin kita beralih dulu ya, Bu Debbie dan Dr. Ika. Di sini kita beralih dulu untuk mendapatkan sharing session. Saya rasa dari saudara kita yang telah hadir bersama kita semua gitu ya, dan untuk mendapatkan mungkin sebagai sharing session ya, berbagi pengalaman dari Ibu Nita Susana, beliau dari KPI Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Selamat siang Ibu Nita Susana. Selamat siang Ibu Dokter. Selamat siang Ibu Nita, apa kabar? Salam sehat Ibu Nita. Alhamdulillah baik. Salam kenal ya. Terima kasih. Oke, baik Bu Nita, boleh kita berbagi pengalaman ya Bu Nita ya, buat untuk menambah semangat bagi teman-teman yang hadir di sini gitu ya, pada acara talkshow pagi hari ini sampai dengan siang. Mudah-mudahan ini menjadi kebermanfaatan buat kita bersama. Gimana nih Bu Nita, ceritanya dong? Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat. Perkenalkan saya Nita Susana, survivor kanker payudara, yang juga adalah salah satu pengurus di Yayasan Kanker Payudara Indonesia, juga pengelola hotline service YKPI, salah satu garda terdepan YKPI dalam memberikan informasi dan edukasi seputar kanker payudara. Saya mewakili Ibu Linda Agung Gumelar yang saat ini berhalangan hadir di acara kita karena juga menjadi narasumber di salah satu acara. Izinkan saya mengucapkan dirgahayu yang kedua kepada Rumah Sakit Universitas Indonesia. Semoga Terima di kasih. ulang tahun yang kedua ini Rumah Sakit UI akan lebih bersemangat memberikan sumbangsihnya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya di masa pandemi, di mana RSUI merupakan salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 yang juga rumah sakit yang selalu mengkampanyekan pencegahan penyebaran COVID-19. Bapak, Ibu sekalian, ketika berbicara mengenai kanker payudara, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih prevalensi kasus kanker payudara di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya menyampaikan data yang dirilis oleh Globocan tahun 2020. Berdasarkan data, di Indonesia kasus baru kanker payudara pada perempuan merupakan jenis kanker tertinggi, yaitu sebesar 30,8% dari total 213.546 kasus kanker pada perempuan di Indonesia. Begitu pula angka kematiannya akibat kanker payudara sangat tinggi, yaitu sekitar 17%. Hal ini terjadi karena pada umumnya pasien datang memeriksakan ke dokter hampir 70% sudah dalam stadium lanjut.
sehingga kualitas hidup pasien semakin berkurang dan biaya terapi yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Padahal jika kanker payudara ditemukan pada stadium awal, maka kualitas hidup akan semakin lebih tinggi. Pada kesempatan saat ini, saya juga ingin menyampaikan sejumlah program yang dijalankan oleh YKPI. Sosialisasi deteksi dini kanker payudara sebagai upaya pencegahan deteksi dini kanker payudara stadium lanjut di Indonesia. Kami mempunyai unit mobil mamografi yang sejak tahun 2015 YKPI mengelola unit mobil tersebut pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk melakukan pemeriksaan bagi kelompok perempuan prasejahtera di Jakarta dan sekitarnya yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais. Sejak tahun 2015, kami telah melakukan pemeriksaan mamografi kepada 14.635 orang. Kami juga mengadakan TOT Sadari, Training of Trainers Pemeriksaan Payudara Sendiri. Kami juga melakukan pelatihan pendampingan pasien kanker payudara yang tadi sempat disebutkan oleh Dr. Debbie. Kami mengadakan pelatihan bagi pasien pendamping pasien kanker payudara yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais yang semuanya mendapatkan sertifikat International TÜV Rheinland. Kami juga mempunyai rumah singgah yang menyediakan rumah singgah bagi pasien kanker payudara BPJS kelas 3 dari seluruh Indonesia yang sedang melakukan pengobatan untuk mendapatkan fasilitas penginapan. Bapak Ibu sekalian, sedikit testimoni dari saya ketika terdiagnosa kanker payudara. Hidup saya nyaris sempurna pada saat itu, setidaknya itu yang saya rasakan. Punya keluarga kecil yang sangat berbahagia. Di saat yang sama saya berkata dalam hati, hidup tidak mungkin sesempurna ini. Bukan ingin menantang takdir, tetapi memang hidup selalu ada ups and down-nya. Tapi walau cemas, hati kecil saya selalu bersiap untuk itu. Hingga di bulan November 2015, sebuah benjolan kecil teraba di payudara sebelah kanan. Kecemasan itu akhirnya datang. Takut, khawatir, dan bingung. Namun hati saya bersiap, walaupun bersiap tapi tidak untuk cobaan sebesar ini. Hidup harus tetap dijalani. Saya dan suami mencari informasi lewat internet, mencoba secepatnya mencerna apa yang sedang terjadi. Hingga kemudian saya memutuskan untuk segera memeriksakan diri ke dokter spesialis bedah onkologi di salah satu rumah sakit Jakarta. Saya ingat sekali apa yang saya katakan kepada dokter onkologi. Saya tidak mau benjolan itu ada di dalam tubuh saya. Lakukan apa yang diperlukan karena saya ingin sembuh. Semua berjalan begitu cepat. Operasi pembedahan dilakukan 5 hari setelah pemeriksaan. Hasilnya adalah kanker payudara stadium 1B, grade 3 dengan IR/PR positif, HER2 negatif. Shock, sedih, marah, stres, semua menjadi satu. Membayangkan kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi saya harus kuat. Ada keluarga yang terus mendukung saya, mendoakan saya. Ada anak yang menjadi motivasi terbesar saya. Saya tidak boleh patah semangat. Perawatan dilanjutkan dengan 6 kali kemoterapi, 25 kali radioterapi, dan saat ini menjalani terapi hormon selama 10 tahun. Alhamdulillah, setelah 6 tahun berlalu, saya sehat dan menjalani hidup sehat adalah prioritas utama saya. Sehat secara fisik maupun mental. Saya juga ingin berbagi kepada banyak orang. Setidaknya dengan menceritakan pengalaman saya, dapat mendorong perempuan yang mendapat cobaan yang sama untuk kuat, berani, dan bertindak cepat. Kanker payudara bukan akhir segalanya. Berhenti mengasihani diri sendiri, tetapi bangkit untuk berjuang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang menyayangi kita. Untuk sahabat yang sedang menjalani pengobatan kanker payudara, tetap semangat ya. Ikuti semua yang diarahkan oleh dokter yang merawat kita. Selalu berdoa dan yakinlah bahwa semua akan baik-baik saja. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan untuk selalu melakukan sadari, periksa payudara sendiri setiap bulan pada hari ke-7 hingga 10 dihitung sejak haid pertama. Dengan melakukan sadari, kita akan cepat mengetahui perubahan yang terjadi pada payudara kita. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Salam sehat,
Salam, saling jaga, saling peduli. Masya Allah. Terima kasih Ibu Dita, luar biasa sharing sessionnya, sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya. Mudah-mudahan ini Terharu, menjadi Bu, semangat, terharu sangat dengan Ibu Dita. Semoga sehat selalu juga ya Bu Dita ya, bersama Terima kasih keluarga banyak. untuk kita Terima semua. kasih. Baik, kita lanjut juga nih, ada sharing session juga atau berbagi pengalaman sebagai penyemangat kita semua, terutama Bapak Ibu yang hadir di sini ya untuk sahabat RSUI, dengan Ibu Untung Endang dari CISI, Cancer Information and Support Center. Selamat siang Ibu Untung. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Baik Ibu, mari kita berbagi pengalaman ya Bu ya, untuk menambah semangat kita semua juga nih kepada teman-teman yang hadir. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Untung Endang Suryani. Saat ini usia saya 54 tahun dan saya penyintas kanker serviks. Saya perwakilan dari CISC. CISC apa itu? CISC adalah organisasi sosial kanker yang menjadi wadah bagi para pasien kanker dan keluarganya dari semua jenis kanker. Berdiri sejak tahun 3 April 2003 dan telah memiliki 11 cabang di kota-kota besar di Indonesia. Dan CISC juga sudah menjadi member dari UICC. CISC juga ada memiliki 3 rumah singgah bagi pasien BPJS kelas 3. Jadi kalau berobat ke Jakarta, cari di CISC, ada rumah singgah di sana. Yang penting pasien BPJS kelas 3. Awal-awal ya, saya mau cerita awal-awal saya kena kanker serviks. Awalnya itu hanya keputihan, bening dan tidak berbau. Itu awal Desember 2016. Saya tanya sama teman saya, katanya itu waktu itu umur saya 51. Mau 51. Jadi kata teman saya, oh itu apa namanya? Hanya gejala menopause gitu ya. Saya dibikinin jamu, kunir putih, kunyit, itu semua sudah saya coba. Saya minum sampai di bulan Februari itu saya dapat mens banyak, tapi cuma 3 hari. Setelah itu berhenti, tapi keputihan tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Nah, bulan Maret dan April stop, berhenti mensnya, tapi keputihan tetap. Saya tanya lagi sama teman saya yang sudah menopause, katanya, oh memang seperti itu berarti sudah bagus, sudah menopause kamu, katanya gitu. Saya senang aja, katanya keputihannya itu bisa 6 bulan saat itu bilangnya. Jadi saya tetap minum jamunya, di bulan Maret, April nggak dapat, awal bulan Mei, dapat mens lagi, banyak, tapi hanya 3 hari, sama dengan yang waktu bulan Februari. 20 hari kemudian, itu pertengahan puasa, dapat keluar darah itu banyaknya bukan main, sampai harus pakai pampers, sudah tidak bisa lagi menampung pakai softpack itu udah nggak bisa, iya nggak bisa, jadi harus pakai pampers. Pendarahan banyak, dari awal tuh adik saya sudah bilang ke dokter yuk, aku bilang kalau ke dokter itu nanti malah jadi penyakit, aku nggak mau, aku banyak teman-teman itu kok ada ke dokter malah jadi sakit, aku bilang gitu. Tapi saat itu kondisi saya sampai sudah tidak bisa bangun, mau untuk ngomong aja susah, ini napas tuh kayak ada 2 gitu loh. Nah, terus baru saya minta, saya bawa deh ke rumah sakit, tapi yang ada teman kita di sana ya, biar nggak ada malpraktek. Dulu saya takut banget sama dokter tuh, takut banget sama rumah sakit. Dibawa ke sana, baru dikasih tahu, maaf ibu, suspeknya kanker serviks. Langsung saya, yang diingatan saya apa? Jupe. Berarti umur saya nggak lama lagi. Karena dulu tuh kan kita nggak tahu kanker serviks itu apa. Yang kita tahu kanker serviks itu, Jupe itu kena kanker serviks, nggak lama meninggal gitu, dengan kondisi yang mengenaskan gitu. Jadi saya hanya berpikir mungkin saya nanti akan sama dengan Jupe. Karena waktu itu HB saya itu cuma 2,6, saya ditransfusi 8 kantong waktu itu. Saya kalau cerita ini masih suka baper. Jadi 8 kantong transfusi, karena itu rumah sakitnya lebih kecil, jadi saya dirujuk untuk rumah sakit yang lebih besar. Setelah 3 hari transfusi, saya ke rumah sakit, terus di biopsi, 3 hari kemudian keluar hasil biopsinya, itu stadiumnya 2B, tapi begitu diperiksa, karena kondisi saya itu memang sudah tidak bisa bangun ya, jadi hanya pakai kursi roda, dan berat badan saya itu 45 saat itu, tinggal 45 dari 68.
Jadi dibawa ke sana, begitu dicek, ternyata begitu diperiksa sama dokter, itu darah keluar lagi banyak. Begitu naik di singgah sana, diperiksa, masukin alat, itu darahnya keluar banyak banget. Saya juga histeris, dokter juga, soalnya dokter sempat gini, astagfirullah gitu. Jadi saya juga takut kan. Terus dibawa ke IGD, ternyata HB saya itu cuma 4 kalau nggak salah. Jadi transfusi lagi saya di sana. Transfusi 3 hari, karena untuk melanjutkan treatment, untuk kelanjutannya itu kan harus pemeriksaannya banyak yang dilakukan. Setelah transfusi saya pulang, terus setelah nggak lama terbentur dengan libur lebaran. Di saat lebaran pertama, itu darah keluar, itu saya belum pernah melihat darah itu kayak segede batu bata, itu belum pernah. Itu kata adik saya, ditaruh di selas itu, di kloset itu nggak bisa, jadi harus dihancurkan dulu dia baru bisa. Itu keluar darahnya sampai segitu banyak, dibawa ke IGD, saya ngerasain sakit amat sangat luar biasa saat itu. Jadi sampai saya merasa pernah di titik paling bawah, itu sampai saya bilang sama dokternya, dok, saya mati aja, saya nggak kuat. Ternyata saya baru tahu sakit kanker itu kayak gini ya sakitnya gitu. Terus akhirnya kata dokter bilang gini, Ibu, yang bisa menentukan hidup mati itu Allah. Jadi kalau Ibu mau menunggu ajal Ibu sambil tidur begini terus silahkan. Tapi kalau Ibu mau bisa bangkit, nunggu ajal itu dengan keadaan yang sehat, ayo kita bangkit sama-sama. Ibu harus kuat gitu. Akhirnya saya sejak saat itu saya langsung gini, oh iya saya nggak mau mati sia-sia kayak gini, ngapain? Saya tuh untuk bangun aja miring kanan kiri tuh harus dibantuin, nggak bisa miringin badan sendirinya udah nggak kuat gitu. Jadi akhirnya dokter saya bangkit, terus dokter bilang karena pendarahannya itu nggak berhenti, udah dikasih obat nggak berhenti, dokter bilang pada pasien kanker serviks pengobatan yang paling bagus itu, yang paling tepat itu untuk menghentikan pendarahan hanya dengan radiasi, Bu. Jadi Ibu nanti dapat radiasi emergensi, karena kondisi Ibu emergensi, langsung diradiasi nanti 5 kali biar berhenti pendarahannya. Saya saat itu kan sudah semangat tuh, wah saya harus bisa sembuh, saya harus bisa bangkit. Oke dok, mau. Jadi saat itu masih dirawat inap, saya dapat radiasi 5 kali, benar pendarahan saya langsung stop, berhenti sama sekali. Setelah pendarahan berhenti, ternyata untuk melanjutkan ke radiasi berikutnya, karena harus 25 kali radiasi, itu butuh waktunya lama, sampai 3 bulan, antriannya panjang banget. Kata dokter, ya udah, untuk antrian panjang, kayak gini, kita kemo ya Bu ya. Baik dok, aku bilang gitu. Jadi saya jalanin kemo, yang sekali kemo itu 2 kali 24 jam per kemonya. Waktu mau jalanin kemo, baru saya tuh browsing di Google. Kemo tuh, menakutkan semua ya. Kemo tuh yang ngenakin tuh nggak ada. Semua tuh menakutkan yang saya lihat. Terus kebetulan saya ketemu sama temen di rumah sakit. Dia kasih tahu kalau kemo itu anggap aja seperti infusan biasa, Bu. Ibu menganggapnya kemo menakutkan, itu akan lebih menakutkan buat Ibu. Tapi kalau Ibu menganggap kemo itu infusan biasa, itu nggak ada masalah. Ibu kemo bisa sambil makan. Saya praktekin itu, terus saya juga Ibu masuk grup aja Bu, biar Ibu nggak ngerasa sendirian. Kalau Ibu kayak gini kan Ibu ngerasa sendirian. Ibu mau sharing sama siapa? Ibu mau tanya sama siapa? Kalau Ibu tanya di Google itu salah. Akhirnya saya dimasukkanlah ke grup di CISC nih, ke GINKA CISC, yang khusus untuk kandungan. Saya masuk ke situ, saya baru tahu di situ ternyata banyak sekali teman-teman yang kondisinya lebih parah dari saya, mereka bisa survive. Itu saya makin semangat lagi, makin bangkit itu semangat saya. Terus akhirnya saya mau kemo itu saya minum vitamin, makan. Yang tadinya saya susah makan, saya usahakan makan, biarpun hanya minum air tajin saya minum. Itu saya selama kemo 2 kali 24 jam. Itu saya bisa jalanin dan hanya mual-mualnya itu hanya setelah kemo 3 hari. Setelah itu saya bangkit lagi normal kembali. Dan itu ternyata selama proses treatment itu memang kita harus masuk ke wadah yang tepat. Jadi kita tahu kita harus bagaimana. Kita harus bangkit, kita bisa sharing pengalaman, sharing makanan apa yang tidak boleh. Setelah kemo saya dapat panggilan radiasi. Itu saya setiap mau kemo karena saya masalahnya itu di HB. Jadi ngedrop terus, saya transfusi terus bolak-balik. Total selama saya pengobatan itu 67 kali
67 kantong saya transfusi darah dengan yang ukuran yang jumbo-jumbo 300 mili saat itu. Saya kemo, setelah kemo dua kali, panggilan mau kemo ketiga dapat panggilan untuk radiasi. Saya lanjutkan lagi radiasi. Di tengah, saya pikir, wah saya udah mulai bagus nih. Di tengah radiasi, pendarahan hebat kembali. Pendarahan yang super duper banyaknya, jadi setiap setengah jam itu saya mesti harus ganti pampers karena darahnya banyak banget. Saat itu saya udah down lagi tuh, saya mikir wah mungkin saat saya hanya sampai di sini. Katanya kan saya kemarin kemo waktu radiasi pertama itu kan 5 kali berhenti, ternyata ini kok pendarahannya tuh makin hebat. Nah, terus kata dokter apa? Dia bilang, udah ini nggak apa-apa, yang penting ibu semangat. Terus kata teman-teman, semangat aja bu, bangkit, bangkit, bangkit. Di saat lagi transfusi, setelah transfusinya HB10 sama dokter, ayo masuk ke ruang radiasi. Setelah radiasi, balik transfusi lagi. Itu bolak-balik itu mau masuk, saya masuk rawat inap itu 2 minggu, di radiasi ke-15 mau ke-16, sempat terjedanya lama karena kondisi saya ngedrop. Di radiasi ke-18 perlahan-lahan berhenti pendarahannya. Pendarahannya perlahan berhenti. Di radiasi ke-19 saya boleh pulang. Nah, dari rumah itu udah jalan, pas di radiasi ke-19 mau ke-20, alhamdulillah pendarahan saya stop, berhenti, dan itu sampai sekarang. Setelah jalanin radiasi ya, radiasi 25 kali, lanjut radiasi dalam 4 kali. Nah, setelah selesai radiasi dalam, saya pikir kanker saya sudah hilang gitu kan. Wah, saya udah senang aja. Karena semua teman-teman saya itu yang radiasi cuma 3 kali, kankernya udah hilang. Wah, saya senang dah saya. Begitu dicek, ternyata kanker saya masih ada. Saya shock lagi tuh, saya langsung, aduh, udah kemarin babak belur gini kok ternyata masih ada. Bilang gitu, masih gimana lagi, kan udah selesai pengobatannya. Dokter itu sabar, alhamdulillah tuh dokter tuh emang semua dokter tuh emang sabar-sabar hebat banget. Semoga Allah kasih kesehatan, dilindungi terus semua dokter-dokter di Indonesia. Mereka baik banget, mereka support saya. Katanya gini, ibu, yang penting ibu tuh sekarang semangat. Ibu harus bikin diri ibu tuh sendiri happy, apapun rasanya, apapun suasananya. Kalau ibu mau sehat, ibu mau bangkit, ibu harus semangat. Belajar jalan. Oh ya, ingat saya langsung begitu pulang dari rumah sakit, besoknya saya mulai belajar jalan, lepas dari kursi roda. Mulai belajar jalan, di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, mau masuk bulan keempat dicek, alhamdulillah bersih. Dan itu sampai sekarang. Jadi alhamdulillah, terus akhirnya saya, untuk apresiasi saya bisa survive ini juga kan karena saya tergabung di grup yang notabene semuanya pasien kanker. Jadi kebetulan kami juga salah satu bersama dengan JKPI, itu kita jadi relawan di Darmais. Itu kita senang banget kita bisa support pasien-pasien. Jadi pesan saya untuk teman-teman, begitu terdiagnosa kanker, jangan lihat di Google, tapi cari wadah yang tepat. Kita bisa tanya macam-macam di situ dan jangan sekali-kali lihat di Google. Terus satu, fokus pengobatannya ke medis. Jangan tergiur tawaran obat herbal. Kalau untuk yang kayak jamu-jamu, saya sudah pernah mencobanya selama 6 bulan, ternyata kankernya makin parah. Jadi jangan buang waktu, cukup ke medis saja. Jangan sampai terlambat gitu. Jadi jangan sampai jajan-jajan dulu ke pengobatan alternatif, baru balik ke medis. Jangan. Jadi langsung fokus ke medis. Turutin semua saran dokter, karena itu yang terbaik buat kita. Dokter yang tahu yang terbaik buat pasiennya, karena keberhasilan dokter tuh lihat pasiennya bisa sehat, pasiennya bisa survive, dan itu saya yakinin itu. Makanya percaya sama dokter, jangan, wah kok dokter ini gini sama, jangan. Itu dokter yang tahu yang terbaik buat kita. Terus pesan saya juga buat para wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seks, jangan pernah lupa untuk deteksi dini dan pap smear yang rutin. Dan bagi yang punya anak gadis, jangan lupa divaksin agar terhindar dari kanker serviks. Itu saja. Karena kanker serviks itu sebenarnya bukan aib, jadi banyak banget. Kenapa saya mau testimoni? Karena saya ingin membuka wawasan masyarakat luas bahwa kanker serviks itu bukan aib. Kanker serviks itu bukan
penyakit yang memalukan. Karena semua perempuan itu bisa kena kanker serviks. Karena syarat kanker serviks itu dia hanya karena dia perempuan. Kalau dia laki-laki tidak akan pernah mungkin kena kanker serviks, itu saja. Jadi saya harapkan, jadi yang lagi pengobatan nih, kok di tengah jalan ngedrop, jangan putus asa, harus tetap semangat. Ngobrol, ya bisa cari grupnya, masuk ke grup, ngobrol di situ, karena di grup itu saling sharing, saling menguatkan, dan kita tidak merasa sendiri gitu. Itu intinya. Luar biasa Ibu Untung atas berbagi pengalamannya. Saya jadi teringat sharing is caring ya. Jadi artinya bahwa kepedulian kita sesama gitu ya. Ini menjadi semangat buat kita semua. Terima kasih Bu Untung, Bu Nita. Semoga sehat selalu untuk kita semua juga, supaya sehat selalu gitu ya. Rasanya ingin sekali waktu itu diperpanjang, kok kayaknya singkat banget ya untuk bicara tentang cancer ini di talk show pada hari ini gitu. Hanya saja kita dibatasi oleh waktu gitu ya. Mungkin nanti next time atau lain waktu kita bisa buka lagi nih acaranya gitu ya, menjadi kelanjutannya tentunya untuk menjadi semangat kita bersama. Di sini yang menjadi poinnya adalah kita harus tetap berjuang ya, fighting, berjuang, semangat gitu. Support sistemnya juga harus ditambah semangat, karena kadang-kadang kitanya semangat tapi support system di kitanya nggak semangat nih. Ini juga pernah ada juga kan, sehingga kitanya jadinya pengen semangat jadi ngedown lagi. Nah ini tadi yang saya tarik kesimpulannya dari Bu Debbie, lalu Dokter Ika, Bu Nita, Bu Untung, bahwa di sini ada kita semua berjuang, berpikir positif, support sistemnya harus diperkuat gitu ya. Dan yang satu hal yang tentunya menjadi penguat kita pribadi, ikhlas menjalaninya ya, artinya siap menerima dan bisa menerima dengan kondisi yang telah ditetapkan oleh dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu ya. Baik, rasanya ingin sekali dilanjutkan, tapi apa daya waktu yang tidak bisa memberikan kesempatan kepada kita, namun bukan berarti kita berhenti di sini saja. RSUI siap menerima rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ingin berobat atau melanjutkan perawatan serta lain-lain. Bu Debbie juga Dokter Ika juga ready ya, siap di RSUI. Kalau misalnya ada konsultasi lanjutan terkait gizi ke Dokter Ika, terkait dengan perawatan ke Ibu Debbie di RSUI, silahkan. Kita juga siap berbagi dan juga siap menerima pelayanan untuk masyarakat seluruh Indonesia, seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bu Debbie, Dokter Ika, Ibu Nita, Ibu Untung, dari saya sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke host atau MC. Silahkan Mbak Latifah. Baik Bu Ista, terima kasih banyak. Baik. Kita ke sesi foto bersama dulu nggak ya Mbak Latifah? Ya, ada Ibu setelah ada nanti ya. Baik. Silakan Mbak Latifah. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, Bu Debbie, Dokter Ika, dan juga Bu Ista yang memandu acara pada pagi hingga siang hari ini yang sangat luar biasa diskusinya. Untuk para peserta yang tadi mungkin sempat bertanya, mohon maaf karena ada keterbatasan waktu, kita tidak bisa mungkin menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, dan juga tadi ada sesi sharing dari Ibu Nita dan juga Ibu Untung yang sangat luar biasa sekali. Terus semangat untuk seluruh para pejuang kanker, dan kita sudah di akhir acara, mungkin kita bisa foto bersama dulu untuk moderator, narasumber, perwakilan dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Ibu Nita, dan juga dari CISC dengan Ibu Untung. Ternyata juga ada dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia, dari Yayasan Anak YOAI juga YOAI pada siang hari ini. Baik, minta bantuan dari tim IT untuk kita foto bersama. Ya, mungkin bisa gaya formal dulu. Oke, 1, 2, 3. Sepertinya hanya saya yang menggunakan masker ya. Yang lainnya tersenyum lebar. Oke, kita boleh gayanya mungkin setengah love. Kalau mungkin bisa tangan 2 bisa love. Ibu Untung dan Bu Nita nggak ikutan foto di sini? Ikutan.
ikutan Oh, berlima ya? ikutan, Udah ya? Oh, nanti di saya cuma ada 3. iya, nanti di IT-nya bisa muncul bersama-sama, Bu. Di, Oke. di galeri view. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak pada seluruh narasumber. Dr. Ika, Bu Debi, Bu Ista sebagai moderator, Bu Rita dan Bu Untung atas partisipasinya dalam kegiatan pada siang hari ini. Saya ingin juga menyampaikan secara sehat, masih ada lagi untuk talk show keempat pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Jadi untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah mengikuti, mungkin bisa mengikuti di talk show keempat berikutnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir, yang linknya sudah kami bagikan di kolom komentar Zoom. Dan batas pengisian daftar hadir sampai pukul 1 siang ini karena akan menjadi prasyarat pembuatan e-sertifikat. Saya juga ingin menjelaskan bahwa dalam rangka HUT RSUI yang kedua dengan tema Bersama Kita Bisa Wujudkan Kesehatan Bangsa, masih ada lagi acara ilmiah yang terakhir, yaitu ada seminar nasional yang nanti publikasinya akan kami bagikan di WhatsApp group. Jadi untuk peserta bicara sehat yang merupakan tenaga kesehatan yang juga ingin mengikuti nanti acara seminar nasional, akan kami bagikan publikasinya di WhatsApp group. Jadi atau pantengin terus IG RSUI di @rs.ui ya Bapak Ibu. Baiklah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsor kami pada siang hari ini, yaitu PT Sehari Husada dan JAIKA, dan juga media partner kami, yaitu Iluni UI, serta teman-teman dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia, YKPI, dari CISC dan juga YOAID. Baiklah, saya akhiri talk show awam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari panitia, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan pesan terakhir saya untuk e-sertifikat, mohon bersabar ya Bapak Ibu peserta, akan kami bagikan kemungkinan di hari Rabu atau hari Kamis. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Serta pesan yang tadi disampaikan oleh Ibu Nita terkait kanker payudara, bahwa jangan lupa untuk sadari periksa payudara sendiri untuk seluruh para perempuan dewasa. Dan juga untuk tadi pesan yang disampaikan oleh Ibu Untung bahwa kita sebagai wanita khususnya memiliki rahim, serviks khususnya, jangan lupa untuk melakukan vaksin dan jangan takut untuk deteksi dini bagi wanita yang sudah berhubungan seks secara aktif. Baiklah, sekian saya Latifah dari Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit Indonesia. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap bahagia. Tetap bahagia agar imunitas tetap meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Sehat, amin. Terletak di kawasan hijau kampus Universitas Indonesia, Rumah Sakit Universitas Indonesia hadir sebagai bentuk persembahan UI kepada masyarakat dalam memberikan layanan kesehatan. RSUI memiliki kemudahan akses melalui berbagai jalur transportasi. Dibangun dengan konsep Green Hospital, hadir untuk menjawab permasalahan di bidang pelayanan, tenaga kesehatan, sistem rujukan, serta pemanfaatan sumber daya. Rumah Sakit Universitas Indonesia dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya merupakan rumah sakit yang diarahkan untuk menjadi rumah sakit pendidikan yang unggul, berprinsip pada layanan berbasis pendidikan dan penelitian, guna menjadikan rumah sakit pendidikan yang berkelas dunia pada tahun 2030. Menjadi bagian dari Academic Health System atau AHSUI, kolaborasi jejaring fasilitas kesehatan dan Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya serta menunjang tridharma perguruan tinggi. Multiprofesi berhasil memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk merealisasikan konsep pada bangunan rumah sakit modern.
Rumah Sakit Universitas Indonesia saat ini merupakan pelopor yang menerapkan konsep layanan primer, sekunder, dan tersier di dalam satu atap sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2015 dengan memadukan konsep hospital care dan community care melalui kolaborasi tenaga medis, dalam hal ini dokter dan dokter gigi, tenaga keperawatan, farmasis, dan tenaga kesehatan masyarakat. Staf RSUI merupakan tenaga profesional yang menerapkan nilai-nilai budaya, memberikan pelayanan akuntabel, holistik, komprehensif, terintegrasi, multidisiplin, serta berkesinambungan antar tingkat pelayanan kesehatan didukung sistem informasi dan teknologi rumah sakit. Seluruh klien RSUI dikaji berdasarkan riwayat penyakit dahulu, keluarga, dan pola hidup. Dilakukan asuhan keperawatan oleh nurse dan pemeriksaan menyeluruh oleh dokter yang berorientasi pada pencegahan dan biopsikososiokultural. RSUI mendedikasikan fasilitas layanan maternal, kesehatan reproduksi, dan neonatal untuk mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dengan perawatan terbaik bagi bayi baru lahir dan anak yang mengedepankan a traumatic care dan patient family center care. Memiliki layanan unggulan neurokardiovaskuler untuk kasus jantung, otak, dan pembuluh darah secara komprehensif dan dilengkapi cath lab by plan. Menerapkan sistem kegawat daruratan code stroke untuk penata laksanaan optimal pasien dalam hitungan menit. Didukung layanan intensif RSUI yang memisahkan kasus infeksi, non-infeksi, jantung, dan stroke. Kami menyediakan pelayanan minimal invasif dan komprehensif dalam satu klaster yang merupakan masa depan layanan kesehatan. Pusat Kesehatan Gigi dan Mulut yang lengkap dan mutakhir menyediakan layanan gigi pencegahan, umum, dan spesialistik. Pelayanan IGD dilakukan oleh tenaga dokter dan nurse profesional yang tersertifikasi. Kami memiliki 4 laboratorium komprehensif di dalam satu rumah sakit. Pengelolaan pasien melibatkan peran serta keluarga melalui konseling. Mewujudkan pendidikan interprofesional bagi calon dokter, dokter gigi, nurse, apoteker, kesehatan masyarakat, maupun tenaga kesehatan lainnya, serta mengembangkan kolaborasi interprofesional dalam pelayanan, riset bidang kesehatan, serta pengabdian masyarakat. Community Health Center melayani upaya promotif dan preventif bagi individu, keluarga, dan komunitas. Kesinambungan pelayanan mulai dari perawatan sampai pasien pulang ke rumah dilakukan oleh tim home care multiprofesi. RSUI berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang efisien, berkesinambungan, berbasis bukti, serta mengikuti perkembangan zaman sesuai moto kami, we provide outstanding care. At Danone Nutricia Early Life Nutrition, we believe that the right nutrition during the first 1,000 days will positively affect short and long-term health outcomes. At Nutricia Research, we are making connections. Connections to pioneering nutritional concepts and scientific innovations with our multidisciplinary teams of over 400 scientists and experts of more than 35 nationalities. They work in life and nutrition science, as well as product development,
packaging and technology, applying strict international quality standards. We are making connections across the globe, from our state-of-the-art research centre in the Netherlands to our satellite centre in Singapore, which anchor our global network of research facilities. To our partners from research institutes, universities and academic hospitals, ensuring that we stay at the cutting edge of science and technology in early life nutrition. It is these connections that keep us thriving, and after decades of research, we're still continuously pushing the boundaries of what can be achieved through nutrition in early life. As in the end, to ensure a healthy start in life, we use our connections and insights to develop healthy nutritional products with a pleasant consumer experience to meet the nutritional needs at each stage in the first 1,000 days. At Nutricia Research Early Life Nutrition, we bring science and innovation to early life.